Berdoalah kalian kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas bab doa. Berikut adalah berbagai penghalang terkabulnya doa antara lain. 1. Makan, minum, dan memakai barang yang haram. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Nabi. Seseorang yang bepergian jauh, rambutnya kusut, dan penuh dengan debu lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rob, Ya Rob, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? 2. Terburu-buru dan meninggalkan doa. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, doa kalian akan dikabulkan sepanjang tidak terburu-buru, sebagaimana dia mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi belum dikabul-kabulkan. 3. Melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang haram. Seorang penyair berkata, kami berdoa kepada Allah saat kesengsaraan hinggap, tetapi kami melupakan Allah saat kesengsaraan lenyap. Bagaimana kita berharap doa diterima sementara pintunya kita tutup dengan dosa-dosa? 4. Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Hudzaifah menuturkan bahwa Nabi bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, hendaklah kalian menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau akan ditimpakan kepada kalian suatu siksaan, kemudian kalian berdoa tetapi Allah tidak mengabulkannya. 5. Berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau memutus silaturahim. Abu Said menuturkan bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Yaitu, ada kalanya Allah akan mengabulkan dengan segera, atau akan Allah tunda sebagai tabungan di akhirat, atau akan Allah selamatkan dari sesuatu yang buruk darinya. Para sahabat berkata, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Nabi menimpali, Allah lebih banyak karunia-Nya. 4. Kesalahan-kesalahan dalam berdoa. 1. Berdoa dengan menggunakan perantara-perantara yang syirik dan bid'ah. 2. Berdoa meminta sesuatu yang mustahil terjadi atau yang tidak masuk akal, baik secara adat maupun syar'i. 3. Berdoa untuk kejelekan keluarga, harta, atau jiwa. 4. Doa yang mengandung perbuatan dosa, seperti berdoa untuk kejelekan seseorang supaya dia tergelincir dalam kemaksiatan. 5. Berdoa agar silaturahim terputus. 6. Berdoa agar kemaksiatan merajalela. 7. Meninggalkan adab-adab dalam berdoa. 8. Tidak memperhatikan dalam memilih nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang sesuai ketika berdoa. 9. Berputus asa atau tidak terlalu yakin akan terkabulnya doa. 10. Berdoa kepada Allah dengan perantara nama-nama yang tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 11. Berdoa dengan suara yang terlalu keras. 12. Berpura-pura menangis dan mengeraskan saya. Adab-adab dalam berdoa. 1. Memulai dan menutup doa dengan hamdalah dan solawat kepada Nabi. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang sedang salat. Setelah itu, dia memuliakan dan memuji Allah serta bersolawat kepada Nabi. Melihat demikian, Rasulullah berkata kepadanya, wahai orang yang salat, berdoalah, niscaya Allah akan mengabulkan, dan mintalah, niscaya Allah akan memberi. 2. Senantiasa berdoa, baik pada waktu lapang maupun sempit. Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi bersabda, 1. Diriwayatkan oleh Nasai dan lainnya, disahihkan oleh Albani. Adab-adab dalam berdoa. Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya pada saat dia dalam keadaan sempit dan sengsara, sangat membutuhkan, maka hendaklah dia memperbanyak doa pada saat lapangnya. 3. Merendahkan suara ketika berdoa antara pelan dan keras.
Allah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lemah lembut. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 7-55. 4. Merendahkan diri di hadapan Allah ketika berdoa. Allah berfirman, "Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri, ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan." Al-Quran Surat Al-An'am 6 ayat 43. 5. Selalu mengulang-ulang dan terus-menerus berdoa kepada Allah. Anas menuturkan bahwa Nabi bersabda, "Teruslah kalian memohon kepada yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim. Menggunakan perantara dalam berdoa dengan perantara-perantara yang disyariatkan. Allah berfirman, "Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 35. Maksud "dan carilah jalan" adalah dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan ketaatan dan amalan yang diridainya. 7. Mengakui segala dosa yang dilakukan dan segala nikmat yang Allah berikan ketika berdoa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Syaddad bin Aus bahwa Nabi bersabda, penghulu istighfar yaitu engkau mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Engkau yang telah menciptakan aku adalah hamba-Mu dan aku terikat dalam perjanjian denganmu sesuai dengan kemampuanku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan sesuatu yang aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui segala dosa yang aku perbuat, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Beliau." Melanjutkan, barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan yakin, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Dan, barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan yakin, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia termasuk penghuni surga. 8. Tidak memaksakan diri bersajak dalam berdoa. Ibnu Abbas menuturkan, "Jauhilah sajak dalam doa. Sesungguhnya, saya telah bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tidak melakukan kecuali yang demikian, yakni tidak melakukan, kecuali menjauhinya." 9. Mengulangi doa sebanyak 3 kali. Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah kafir Quraisy," sebanyak 3 kali. 10. Menghadap kiblat. Abdullah bin Zaid menuturkan bahwa Nabi keluar ke tanah lapang untuk berdoa minta hujan, lalu beliau berdoa dan beristisqa, kemudian menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya. 11. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Salman Al-Farisi menuturkan bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya, Rob kalian maha pemalu lagi mulia, dia malu kepada seorang hamba yang meminta kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya lalu tidak mengabulkan permintaannya." 12. Berwudu sebelum berdoa, jika tidak memberatkan. Abu Musa menuturkan, ketika Rasulullah telah selesai dari perang Hunain, beliau mengutus Abu Amir sebagai panglima pasukan menuju Autas. Selang beberapa saat, Abu Amir bertemu dengan Duraid bin Ashumah. Abu Amir pun membunuhnya dan Allah memenangkan sahabat-sahabatnya. Abu Musa berkata, "Aku diutus bersama Abu Amir," lalu Abu Amir terkena panah di lututnya. Dia dipanah oleh seorang dari Bani Jusyam dengan anak panah dan menancap di lututnya. Aku pun berlari menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Pamanku, siapakah yang telah memanahmu?" Dia kemudian menunjukkan kepadaku dan berkata, "Itu dia orang yang telah memanahku." Maka, aku bergegas menghampiri orang yang ditunjuknya. Ketika orang itu melihatku, dia segera berpaling dariku. Aku pun segera mengejarnya dan berkata,
tidakkah kamu malu? Tidakkah kamu mau berhenti? Maka dia berhenti. Kemudian kami beradu kekuatan dengan pedang, dan aku membunuhnya. Kembali aku mendatangi Abu Amir dan berujar, Allah telah membunuh temanmu. Abu Amir berkata, cabutlah anak panah ini. Aku pun mencabutnya. Maka, keluarlah air darinya. Dia kemudian berucap, anak saudaraku, berangkatlah menemui Rasulullah dan sampaikanlah salamku kepada beliau. Katakan kepada beliau, Abu Amir berkata kepada Baginda, mintakan ampunan untukku. Abu Amir kemudian memintaku untuk membawanya kepada orang-orang. Sejenak dia terdiam lalu dia meninggal dunia. Aku pun pulang. Lalu, aku menuju rumah Rasulullah dan masuk ke dalamnya. Saat itu, beliau berada di atas ranjang penuh debu yang ada kasur di atasnya. Debu ranjang itu membekas di badan beliau. Aku kemudian mengabarkan kepada beliau tentang kabar kami dan kabar Abu Amir. Aku menuturkan kepada beliau, Abu Amir mengatakan, katakan kepada Rasulullah agar beliau memintakan ampunan untukku. Rasulullah kemudian mengambil air dan berwudu, lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa Ubaid bin Amir. Aku melihat ketiak beliau yang putih. Nabi lalu meneruskan doanya, Ya Allah, jadikanlah dia pada hari kiamat sebagai orang yang berada di atas kebanyakan makhlukmu dan juga di atas manusia. Aku pun berkata, mintakan ampun untuk saya juga, wahai Rasulullah. Beliau lalu berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais, dan masukkanlah dia pada hari kiamat di tempat yang mulia. 13. Berdoalah sambil menangis karena takut kepada Allah. Abdullah bin Umar menuturkan bahwa Nabi pernah membaca firman Allah tentang ucapan Nabi Ibrahim, Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Surat Ibrahim 14 ayat 36. Juga perkataan Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Maidah 5 ayat 118. Lalu, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, umatku, umatku. Beliau kemudian menangis. Mendengar hal itu, Allah berkata kepada Jibril, Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad padahal Allah lebih mengetahui, tanyakan kepadanya, apa yang menyebabkan Nabi menangis. Maka, datanglah Jibril kepada Rasulullah dan beliau pun menjawabnya. Jibril kemudian mengabarkan kepada Allah sedangkan Allah lebih mengetahuinya tentang apa yang diucapkan Rasulnya. Allah kemudian berkata, Jibril, temuilah Muhammad dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami akan meridhoimu dalam umatmu dan tidak akan menyengsarakanmu. 14. Menampakkan di hadapan Allah bahwa dirinya benar-benar butuh, dan mengadukan segala keluhan kepadanya. 15. Memulai berdoa untuk dirinya, jika ingin berdoa untuk orang lain. Adapun yang ada di dalam riwayat bahwa Nabi tidak memulai untuk dirinya. 16. Tidak melampaui batas dalam berdoa. Abu Umamah menuturkan bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga, jika saya memasukinya. Mendengar itu, bapaknya berkata, Anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari neraka. Sesungguhnya, aku mendengar Rasulullah bersabda, akan terjadi pada umatku suatu kaum yang mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. 17. Bertaubat dan menolak segala bentuk kezaliman. 18. Berdoa untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan orang-orang mukmin. Allah bercerita tentang Nabi Nuh bahwa dia berdoa, Ya Robi,
ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu, selain kebinasaan. 19. Tidak meminta, kecuali kepada Allah saja. Hal ini sebagaimana dalam hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. 20. Menghadirkan hati. Nabi bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan akan terkabulnya doa, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai lagi lengah. 21. Disunahkan berdoa dengan doa yang menghimpun semua permintaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dalam firman Allah, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Misalnya pula, dalam doa Rasulullah, Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk tetap berada dalam agamamu. 22. Mengakhiri doa dengan ucapan yang sesuai dengan apa yang diminta. Yang demikian lebih baik dilakukan dalam berdoa. Sebagaimana firman Allah, mereka berdoa, Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Karena sesungguhnya, engkaulah maha pemberi karunia. Hendaknya orang yang berdoa mengakhiri doanya dengan suatu perkara yang sesuai dengan apa yang dia minta. Jika dia meminta dikaruniai seorang anak misalnya, maka akhirilah dengan kalimat, sesungguhnya, Allah maha pemberi karunia dan rezeki. 23. Mengawali doa dengan mengerjakan amalan solih ketika mau berdoa. Misalnya, salat, zakat, sedekah, dan lain-lain yang merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jika seorang hamba melakukan salat kemudian berdoa kepada Allah atau dia bersedekah kemudian berdoa, maka yang demikian itu harapannya lebih besar dan lebih utama untuk dikabulkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Terima kasih.